Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah ya, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat-sahabat semua terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, suka robot, yaitu merupakan suatu pelatihan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang memiliki usia PAUD sampai dengan sekolah menengah umum. Pelatihan di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi sahabat-sahabat Kebun Berkah, putra-putrinya bisa mendaftarkan diri di Suka Robot Akademi Bogor yang beralamat di Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ya. Nanti juga mapnya akan kami tulis di deskripsi video ini. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang informasi-informasi wisata, terutama wisata alam, kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Dan alhamdulillah di Kebun Berkah terdapat saung Kebun Berkah, yaitu suatu saung yang dikelola oleh Pak Abdullah untuk membudidayakan dan jual beli tanaman hias. Banyak sekali tanaman hias jenis aroid yang berada di saung Kebun Berkah. Silakan bisa main ke saung Kebun Berkah di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ya. Nanti juga kontak person dan alamat akan ditulis di deskripsi video ini. Silakan bagi sahabat Kebun Berkah ya, bisa borong-borong di sana. Dan jangan lupa, kami berharap sahabat Kebun Berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe dan share. Bisa juga join ya sahabat Kebun Berkah. Mudah-mudahan dengan dikenalnya channel ini bisa membantu kawan-kawan kami, petani-petani Kebun Berkah, di dalam memasarkan hasil pertaniannya. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini kita akan memasuki seri yang kedua terkait tentang penyuluhan ya. Masih dari bukunya bukunya dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, program studi agribisnis, terkait buku yang berjudul Modul Perkuliahan Penyuluhan Pertanian yang disusun oleh tim penyusun Dr. Rizwani SPMSI, Dr. Sally Oktarina SPMSI, Eli Rosana SPMSI, dan Tirtawati SPMSI ya. Masih seputaran buku ini, dan buku ini diterbitkan di Laboratorium Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di tahun 2023 ya. Dan juga nanti ada literasi-literasi lain yang akan kami sebut ya di dalam seri 2 penyuluhan ini ya. Dan walaupun judul ini adalah judul untuk penyuluhan pertanian, namun bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan yang lain ya, terutama di kehutanan maupun di perkebunan ya, sama jadi ya, karena tidak jauh berbeda. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, pada seri 1 sahabat Kebun Berkah sudah belajar terkait tentang penyusunan materi penyuluhan. Nah, sekarang kita mencoba terkait dengan media ya. Media untuk dilakukan penyuluhan ini ya. Nah, terkait materi penyuluhan, mudah-mudahan walaupun secara singkat ya, sudah bisa sahabat Kebun Berkah pahami. Dan sekarang kita mencoba terkait dengan media penyuluhan pertanian ataupun penyuluhan kehutanan maupun yang lain, karena memang walaupun judul buku ini khusus di penyuluhan pertanian, tetapi saya rasa bisa digunakan untuk metode-metode atau penyuluhan-penyuluhan yang lainnya seperti kehutanan dan perkebunan. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, di dalam buku ini didefinisikan terkait tentang media penyuluhan ya. Pengertian media penyuluhannya sendiri, jenis-jenis penyuluhan maupun alasan umum di dalam penggunaan media penyuluhan.
Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait tentang media atau di sini adalah media penyuluhan ya, didefinisikan berasal dari definisi bahasa Latin medius yang secara harafiah berarti tengah atau perantara atau pengantar. Dan dalam bahasa Arab media artinya perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan ya. Dan menurut Gerlach dan Eli tahun 1971, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi ataupun kejadian yang membangun kondisi siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap ya. Jadi media ini adalah perantara sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, pengertian khusus terkait media dalam proses pendidikan maupun penyuluhan ya diartikan sebagai alat-alat grafis atau fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal ya. Jadi inilah batasan-batasan terkait tentang media atau definisi terkait tentang media. Jadi intinya adalah media itu adalah perantara ya sahabat Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, terkait media ini memang luar biasa ya di zaman yang canggih ini, yang kaitannya erat dengan kemajuan teknologi ini memang sudah luar biasa sahabat Kebun Berkah. Media-media ini, medsos, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya bisa dijadikan media-media oleh sahabat Kebun Berkah untuk melakukan penyuluhan ya, menyalurkan edukasi kepada para petani ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, studi terbaru menunjukkan bahwa media massa ya tadi ya yang sudah saya sebutkan ternyata memiliki peran lebih besar dalam proses perubahan daripada sebelumnya ya. Memang luar biasa sekarang ya dengan adanya media massa, sangat masif untuk mempengaruhi masyarakat ya, dalam hal ini adalah petani. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, yang kedua terkait materi media penyuluh ini tadi sudah disebutkan terkait definisi. Sekarang yang kedua adalah jenis-jenis media untuk melakukan penyuluhan ya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, menurut sumber bacaan ada beberapa jenis media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan ya. Antara lain yaitu media grafis ya atau grafika yang terdiri dari bagian diagram, bisa grafik, poster, kartun, dan komik ya. Dan dalam bahasa Yunani, grafika ini atau grafis ini grafikos yang mengandung arti melukiskan atau menggambarkan garis-garis ya. Sebagai kata sifat grafik berarti sebagai penjelasan yang hidup ya, uraian yang kuat atau penyajian yang efektif ya. Jadi kalau media grafis ini lebih cenderung kepada visualisasi, gambar ya, picture ya, poster ya, yang berusaha secara kuat untuk mempengaruhi, menjelaskan kepada petani ya. Yang kedua adalah media fotografi, yaitu sebuah media berupa gambaran tetap, still picture ya, yang terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah gambar datar, tidak tembus pandang, ini flat ya. Oblique picture, seperti contohnya adalah gambar fotografi atau foto-foto dan lukisan yang tercetak. Jenis yang kedua adalah gambar tembus pandang atau transparent picture, misalnya adalah film slide ya, atau film strip dan transparasi ya. Kalau dulu waktu kami kuliah, transparasi ini sangat dikenal ya di dalam belajar mengajar antara dosen dan mahasiswa. Jadi pakai OHP ya kalau dulu ya, transparasi namanya. Yang ketiga adalah metode terproyeksi yang terdiri atas overhead projector, slide, dan film strip.
Yang keempat adalah media audio, yaitu sebuah media dalam bentuk pita suara atau piringan suara, termasuk dalam hal ini adalah media radio ataupun kaset, radio kaset ataupun piringan hitam. Yang kelima adalah media 3 dimensi yang terdiri dari model seperti boneka ya. Model dapat dibagi atas 3 kategori, yaitu model padat atau soil model, mock up atau diorama ya. Diorama, dan masing-masing model dapat berukuran sama dengan aslinya atau dapat dengan menggunakan skala ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah beberapa jenis-jenis media ya, berdasarkan media-medianya berdasarkan jenisnya ya, sahabat kebun berkah. Ada 5 ya, dan bisa kita gunakan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kepada petani, baik petani hutan maupun petani yang lain atau petani dalam perikanan dan sebagainya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ada juga yang membagi media ya, media di dalam beberapa kelompok, yaitu salah satunya adalah Hamalik ya, di tahun 2001 membagi media penyuluhan ataupun pendidikan menjadi 5 kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok bahan cetakan atau bacaan. Ini seperti buku, komik, koran, majalah ya, buletin, pamflet ya, maupun bahan-bahan yang lain yang mengutamakan kegiatan untuk dibaca. Yang kedua adalah kelompok alat-alat audiovisual ya, bisa terdiri dari media tanpa proyeksi seperti papan tulis ya, papan tempel, flanel ataupun bagan, diagram, grafik, poster ya, kartun, komik dan gambar. Dan yang keduanya adalah media 3 dimensi ya, seperti model ya, benda aslinya seperti boneka ya, topeng, peta, globe, pameran museum dan sebagainya. Dan yang ketiga kelompok yang menggunakan teknik ya, seperti slide, film rekaman, film strip, radio, televisi, dan lain sebagainya. Kelompok yang ketiga menurut Hamalik adalah kelompok yang berasal dari sumber-sumber masyarakat ya, berupa objek-objek peninggalan sejarah, dokumentasi ataupun bahan-bahan makalah tentang mata pencaharian, industri, politik, perdagangan, dan lain-lain ya. Media ini digunakan dengan metode karya wisata ataupun survei atau magang dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kelompok kumpulan benda-benda atau material collection yang berupa benda-benda dari barang-barang yang dibawa oleh sasaran untuk dipelajari ya, seperti potongan kaca, potongan sendok, daun, ada benih, ada bibit, ada pupuk ataupun bahan kimia dan lain sebagainya. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok yang kelima adalah kelompok contoh-contoh kelakuan ya, yaitu mencakup semua contoh kelakuan yang dipertunjukkan oleh seseorang pada waktu melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Misalnya gerak tangan, gerakan kaki, gerakan badan, mimik maupun yang lain ya. Itulah sahabat kebun berkah terkait tentang pengelompokan jenis-jenis media menurut Hamalik ya, dibagi menjadi 5 ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, media penyuluhan juga bisa dibagi berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan. Kalau melihat hal ini, maka media bisa dibagi menjadi, yang pertama adalah media tradisional ya. Di dalamnya bisa juga visual, diam yang diproyeksikan ya, proyeksi opak quick ya, atau tinta tembus pandang, atau proyeksi overhead, slide, dan tim film strip ya. Yang kedua adalah visual yang tidak terproyeksikan ya, seperti gambar, poster,
foto, ya, chart, grafik, diagram dan sebagainya. Yang ketiga, di dalam media tradisional ini ada audio rekaman piringan ya, kaset ya, zaman dahulu sebagai kaset, ada piringan hitam ya. Yang keempat adalah penyajian multimedia seperti slide plus suara atau tip ya, atau multi image. Yang selanjutnya adalah visual dinamis yang diproyeksikan seperti film di televisi ya, ataupun di lain sebagainya. Yang ketujuh adalah cetak ya, media tradisional yang bersifat cetak ya, seperti buku teks, modul, teks program, majalah ya, itu juga termasuk di dalam media-media tradisional yang bersifat ataupun dicetak ya, sahabat kebun berkah. Yang selanjutnya adalah permainan ya, seperti menggunakan teka-teki ya, medianya teka-teki, kita sambil membuat pertanyaan-pertanyaan kepada para petani untuk menggairahkan di dalam hal penyuluhan ya, teka-teki yang lucu lah misalkan ya. Yang selanjutnya adalah realita ya, menggunakan model ya, seperti spesimen daun, spesimen batang untuk menjelaskan suatu jenis katakanlah. Yang kedua, media penyuluhan berdasarkan tingkat teknologinya adalah media teknologi mutakhir ya. Yang termasuk di dalam media ini adalah yang pertama, media berbasis telekomunikasi, teleconference ya, ataupun jarak jauh. Teleconference merupakan suatu teknik komunikasi dengan kelompok ataupun dengan seseorang ya, yang berada di lokasi ataupun geografis yang berbeda. Misalkan petaninya berada di Sulawesi, nah kita yang menjadi penyuluh berada di Jawa atau di Jakarta misalkan. Kita bisa menggunakan alat-alat teleconference ya, misalkan Google Meet ataupun Zoom ya sekarang, ataupun media-media yang lain, WhatsApp juga bisa kita gunakan untuk bisa melakukan kegiatan penyuluhan dengan jarak jauh. Yang kedua, bisa juga dengan kuliah jarak jauh ya, telelecture ya, merupakan suatu teknik yang sama ya tadi ya, pengajaran dengan seseorang ahli ya, dengan kelompok ataupun satu person yang jaraknya juga jauh ya, berbeda letak geografisnya. Sahabat kebun berkah, yang kedua dari media teknologi mutakhir ini adalah media berbasis mikroprosesor ya, ataupun computer assisted interaction ya. Permainan komputer ataupun sistem tutor intelijen, diskusi interaktif, hypermedia dan compact video disc ya. Inilah adalah alat-alat yang bisa sahabat kebun berkah gunakan ketika menjadi penyuluh untuk melakukan penyuluhan kepada para petani maupun keluarganya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang ketiga dari media penyuluhan adalah multimedia ya, multimedia. Pada dasarnya multimedia untuk penyuluhan ataupun untuk pendidikan merupakan suatu kombinasi dari beberapa media pendidikan atau media penyuluhan dan didayagunakan secara terencana dan sistematis dalam proses instruksional atau proses belajar mengajar atau proses penyuluhan untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi multimedia ini merupakan gabungan ya dari beberapa media yang kita rencanakan agar bisa secara sistematis seorang penyuluh menerangkan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kepada para petani, sehingga kita bisa mencapai tujuan dari diadakannya penyuluhan tadi ya, sahabat kebun berkah. Dari kalau multimedia ini adalah gabungan ya, sahabat kebun berkah. Beberapa perangkat multimedia yang dapat dipilih atau dikombinasikan penggunaannya, misalkan gambar ya, penggunaannya dapat membantu atau meningkatkan pengenalan dan pemahaman peserta penyuluh atau peserta didik tentang suatu materi ya. Jadi bisa menggunakan gambar ya. Yang kedua adalah slide ya. Pembuatannya perlu diperlukan keterampilan khusus ya, tetapi dapat dibuat dalam bentuk berwarna
yang lebih realistik ya, mudah direvisi, bisa diadaptasikan, mudah disusun ya. Inilah adalah beberapa multimedia yang bisa kita gunakan. Yang kedua adalah slide. Yang ketiga adalah film strip ya, ini adalah tersusun dalam satu unit dan gambar tersusun dalam urutan yang ketat ya. Media ini dapat dikombinasikan dengan rekaman atau referensi tertentu ya. Jadi film, gambar dan rekaman ya. Yang keempat adalah rekaman itu sendiri ya. Media ini bersifat luas dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dikombinasikan dengan media gambar ya, media slide, papan tulis, radio dan dan sebagainya. Yang kelima adalah transparan ya. Media ini mudah dibuat, juga mudah digunakan, serta dapat diamati oleh masyarakat ataupun oleh siswa. Dan transparan ini lebih dekat bila dikomunikasikan dengan rekaman ya, ataupun papan tulis, ataupun dengan menggunakan model benda ya, dan sebagainya. Yang keenam adalah video tip ya. Ini juga bisa digunakan ya, bisa disajikan dengan televisi ya, radio ya, dan sebagainya. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, hal yang keempat di dalam media penyuluhan ini adalah penggunaan media penyuluhan. Dalam setiap kegiatan penyuluhan, kita seorang penyuluh tidak hanya cukup menetapkan topik materi penyuluhan ya, tidak cukup. Kita merancang dan menggunakan berbagai metode dan teknik penyuluhan. Ada yang tidak boleh dilupakan, yaitu persiapan tentang perlengkapan penyuluhan. Perlengkapan penyuluhan sangat penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyuluhan sahabat Kebun Berkah. Ya, jadi hati-hati ya di dalam menentukan perlengkapan ini ya. Perlengkapan ini media sahabat Kebun Berkah ya. Jadi memang kita harus memilih media yang pas, yang mudah dipahami tentunya oleh audiens kita, oleh para masyarakat, para petani ya. Dan kita harus merancang betul ya di dalam perlengkapan ini atau menyediakan media ini ya. Dan salah satu perlengkapan yang penting untuk dapat menyampaikan materi penyuluhan, menggali pemahaman, menggali kearifan tradisional masyarakat, dan mengajak sasaran penyuluh agar mau berpartisipasi aktif ya, diskusi, dialog dalam setiap kegiatan penyuluh adalah menggunakan media ini ya sahabat Kebun Berkah. Ada beberapa hal yang digunakan sebagai alasan penggunaan media penyuluhan ini ya. Kenapa sih media perlu digunakan ya? Yang pertama, media penyuluhan yang digunakan atau yang disediakan oleh kita penyuluh memegang peranan yang penting dalam proses penyuluhan ya. Dan ini sangat penting ya media ini. Yang kedua, dapat merekam dan menyimpan data atau informasi ya, misalkan bunyi berbagai burung ataupun laporan wawancara ataupun perkataan-perkataan yang bisa memotivasi dan bisa kita sajikan kembali. Yang ketiga, dapat menyebarluaskan data maupun informasi ya, dengan cepat tentunya. Yang keempat adalah dapat memanipulasi objek-objek ya, misalnya proses pembelahan ya, ini bisa kita gambarkan pembelahan sel ataupun proses di dalam pembibitan tanaman ya, kita bisa record, bisa kita rekam ya, sehingga sangat mempermudah ya. Yang kelima adalah dengan menggunakan media penyuluhan, penyuluh ataupun fasilitator dapat memperkaya dan memperdalam proses penyuluhan ya, untuk membangkitkan motivasi tadi, memberikan orientasi, mengadakan evaluasi, memberikan tugas, memberikan ringkasan
resume dan lain sebagainya ya. Jadi sangat luar biasa dan kita memerlukan media itu. Yang keenam adalah dapat membangkitkan keinginan ataupun minat yang baru, bisa membangkitkan motivasi dan rangsangan kepada kegiatan penyuluhan dan membawa pengaruh psikologis ya. Jadi dengan memutar film misalkan ya terkait tentang penggunaan pupuk yang baik, terus ada juga misalkan video-video terkait keberhasilan petani yang lain yang bisa membangkitkan petani yang sedang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan kita untuk melakukan hal yang sama ya. Yang ketujuh adalah media penyuluhan paling besar pengaruhnya terhadap indera panca indera ya, atau indera, terutama indera pendengaran dan indera penglihatan ya, lebih menjamin adanya pemahaman dengan orang-orang yang bisa mendengar dan bisa melihat ya, sahabat kebun berkah. Yang kedelapan atau yang terakhir, alasan seseorang sebagai penyuluh menggunakan media penyuluhan ini adalah khususnya untuk media visual ya, mempunyai fungsi yang menarik dan mengarahkan perhatian sasaran ya untuk konsentrasi terhadap materi yang sedang kita tampilkan ya. Jadi itulah beberapa alasan yang digunakan oleh seorang penyuluh dengan mengapa sih menggunakan media, ataupun mengapa sih media itu sangat penting. Ternyata itulah ada 8 alasan ya. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, dimanapun sahabat kebun berkah berada, dan menurut Mardikanto tahun 1983, adapun beberapa fungsi penggunaan media menurut beliau adalah yang pertama, memperjelas pengertian tentang segala sesuatu yang diuraikan atau disampaikan oleh penyuluh kepada sasarannya. Jadi memperjelas terkait suatu materi misalkan. Yang kedua adalah membuat penyuluh lebih efektif karena sasaran lebih cepat menerima dan memahami segala sesuatu yang dimaksud oleh kita. Yang ketiga adalah menarik perhatian atau memusatkan perhatian sasaran. Yang keempat, menghemat waktu yang diperlukan karena bisa kita rekam, kita bisa sajikan kembali ya, dan kita ambil hal-hal yang terpenting saja. Dan yang kelima adalah memberikan kesan yang lebih mendalam sehingga sasaran tidak mudah melupakan kegiatan penyuluhan yang kita kerjakan. Itulah sahabat kebun berkah bagian yang keempat terkait tentang media penyuluhan. Bagian yang kelima di dalam media penyuluhan adalah manfaat media itu sendiri. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengar tadi beberapa uraian di atas sudah bisa menyimpulkan ya terkait tentang manfaat dari media. Tapi tidak mengapa ya, kita coba uraikan terkait tentang manfaat dari media penyuluhan tadi. Manfaat media penyuluhan yang pertama adalah pengajaran ataupun penyuluhan akan lebih menarik perhatian bagi para petani ataupun sasaran diadakan penyuluhan ya, menarik ya. Yang kedua adalah materi penyuluhan akan lebih jelas maknanya, akan lebih mudah dipahami ya dengan menggunakan media ini. Manfaat yang ketiga adalah metode menyuluh akan lebih bervariasi. Yang keempat, sasaran lebih banyak melakukan kegiatan karena tidak hanya mendengarkan uraian saja, tetapi melakukan pengamatan, melakukan demonstrasi, memerankannya maupun hal-hal yang lain, sahabat kebun berkah. Itulah beberapa manfaat dari media penyuluhan yang disampaikan oleh Sujana dan Rifai di tahun 1992 ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun manfaat yang lain berdasarkan sumber yang lain ya. Yang pertama, tapi kurang lebih sama ya, tapi saya lebih
prefer untuk menjelaskannya kembali. Yang pertama, media dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses penyuluhan ya. Itu manfaat yang pertama. Ini dari ahli yang lain ya. Yang kedua adalah media dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian petani sehingga dapat memotivasi terjadi interaksi antara penyuluh dan petani dan memungkinkan petani untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuannya. Misalkan kita punya channel ya, seperti Junediono Kebun Berkah. Di dalam media YouTube ini disampaikan atau diupload atau ditayangkan berbagai macam edukasi, misalkan bagaimana cara membuat kompos blok misalkan. Dengan menggunakan media ini, media YouTube ini, maka petani-petani bebas kapan saja mau membukanya ya, asal ada jaringan internet maupun kuotanya tentunya ya, sehingga bisa dimanapun membukanya dan belajar kembali. Yang ketiga, media dapat mengatasi keterbatasan indera ataupun ruang dan waktu ya tadi ya, karena bisa disimpan, bisa diupload lagi, bisa ditayangkan kembali ya. Jadi dan ini bisa melalui jaringan teknologi yang mutakhir, misalkan internet ya, kita menggunakan Zoom ya. Jadi tidak terbatas lagi dengan ruang ya, dengan ruang dan waktu ya, sahabat kebun berkah. Yang keempat manfaatnya adalah media dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada sasaran ya, kepada petani tentang peristiwa-peristiwa di lingkungannya, memungkinkan terjadinya interaksi langsung melalui kegiatan karya wisata, misalkan kunjungan ke museum ataupun kebun binatang ataupun yang lainnya ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah ya sahabat kebun berkah terkait tentang media ya, media penyuluh yang sangat memiliki peran yang luar biasa terkait tentang kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh sahabat kebun berkah. Dan kami kebun berkah, suatu perkumpulan yang informal, juga melakukan hal itu. Media yang kami gunakan bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa langsung ya, kita berkumpul di saung kebun berkah, bisa menggunakan WhatsApp, Instagram dan sebagainya untuk menyampaikan terkait hal-hal tertentu, ilmu-ilmu tertentu, pengalaman-pengalaman tertentu terkait hal berkaitan dengan pertanian ataupun kehutanan dan perkebunan. Terima kasih sahabat kebun berkah semuanya yang telah mendukung channel Junediono Kebun Berkah sehingga bisa berkembang sampai dengan saat ini. Dan jangan lupa ya, terus dukung kami dengan cara subscribe, join dan share ya, silakan. Mudah-mudahan dengan dikenalnya ya, ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama di dunia pertanian, kehutanan dan perkebunan, serta sukarobot tentunya ya, karena kita menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pelatihan robotik, coding, animasi maupun web programming melalui suatu lembaga pelatihan Sukarobot Academy. Ya, jangan lupa silakan terus berkunjung di channel kami dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.